mungkin satu yang perlu kita ketahui, dia bisa memperbarui diri, self renewal di dalam tubuhnya, di dalam lab dia bisa membelahkan tubuhnya begitu masif, sehingga dari satu kita bisa ciptakan jutaan bahkan miliaran sel yang sama kekuatannya. Yang bisa kita sembuhkan adalah basicnya terjadi damage injury tissues. Misalnya ketika kita stroke, terjadi kerusakan brain, sel-sel neuron, ya otak kita rusak masif, dunia kita biasanya akan berakhir dengan sequelae, kecacatan, Bang. Apakah tidak bisa jalan dan mati sebelah istilahnya. Mati sebelah dan seterusnya. Bagaimana kita untuk menggantikan yang hilang tadi begitu banyak? Ada dua tekniknya di dunia kedokteran, namanya transplant. That's impossible to transplant brain. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak mungkin. Donornya nggak ada dan penuh rejection. Makanya kita butuh menghidupkan brain, neuron brain dari stem cell. Jadi pada kasus-kasus yang terutama basicnya terjadi ada peradangan, ada inflammation, ada autoimun, gagal ginjal. Mungkin kalau kita bisa sempitkan yang masih belum berat ya, masih dalam fase-fase belum terminalis, saya kira banyak sekali ruang stem cell di situ untuk meregenerate. Tamu saya kali ini sangat spesifik, sangat istimewa. Seorang saya pikir Anda harus mendengarkan penjelasan beliau. Kita akan bicara tentang sesuatu yang masih banyak sekali yang tidak paham, yaitu tentang stem cell. Sudah hadir di studio saya Profesor Dr. Agung Putra, MSI Med, yang baru-baru ini mendapatkan gelar profesor karena menemukan stem cell sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, selamat pagi Bang. Jadi ini kalian praktek ini? Iya Bang. Riset Bang, di lab. Riset di lab. Jadi beliau ini dokter itu tamat mana? Saya S1-nya di Unisula Bang. Unisula itu Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Terus? S2 di Undip. Science, S3-nya Basic Science juga di Undip, dan kita menyelesaikan disertasi di bidang culture cell di Calgary, Bang. Calgary, Kanada. Oke, Prof, kita cerita tentang stem cell. Masih banyak orang belum tahu. Ada yang tahu tapi salah kaprah juga gitu ya. Ya. Jadi gini, stem cell adalah sel induk atau sel ibu yang ditakdirkan untuk membangun suatu kehidupan. Maka dari sel itu dia akan diferensiate menjadi berbagai macam tipe sel. Apakah dia membangun brain, sel di otak, di jantung, kardiomyocyte, di pankreas, sel-sel beta pankreas, di renal, di ginjal, bahkan all the body. That is stem cell. Jadi stem cell adalah mother of the cell, ibu dari suatu kehidupan. Yang jelas ini hidup ya? Ya, stem cell is alive. Stem cell adalah makhluk hidup. Pengertian saya tentang stem cell itu adalah kalau diinjeksi ke dalam tubuh, dia akan merejuvenile, ya, merembajakan sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah mati. Begitu ya, Prof? Itu berarti kita mendeklar bahwa endogenous stem cell, our body, tubuh kita punya stem cell yang kita sebut endogenous stem cell. Namun jumlahnya 0.001. Dikit sekali. That's impossible ketika kita terjadi kerusakan yang masif. Ketika kita stroke, begitu banyak jutaan triliun sel kita yang hilang. That's impossible our body, our stem cell to regenerate. Karena itu kita butuh bantuan mother dari luar, Bang. Stimulan semacam? Ya, sel hidup. Sel hidup. Karena sel kita, stem cell kita jumlahnya sedikit, tidak mampu membangun. Kita butuh tentara-tentara atau bantuan dari luar yang membangun. Impor dari luar. Itulah yang kita sebut stem cell endogenous, sexual exogenous, stem cell dari luar. Apakah dari our body, misalnya allogeneic, autogenik, misalnya dari adipose, Bang, atau dari bone marrow, atau dari sumber. Bisa terang yang dari sini apa? Lemak. Dari lemak, ya. Lemak ya. Dari lemak kita ambil. Atau dari sumsum tulang. Sumsum tulang belakang. Iya, karena di situ storage lebih banyak stem cell-nya. Tetapi yang dua sumber ini tadi based on kepada our body, Bang. Kalau usia kita sudah 60, 70, potensi untuk regenerate akan menurun. This is science. Sudah kita fakta-fakta jurnal mengatakan seperti tadi. Karenanya kita mengambil stem cell yang masih sangat kuat potensinya. Dari mana? Yaitu dari tali pusar bayi. Placenta. Jadi karakter stem cell itu mungkin satu yang perlu kita ketahui, dia bisa memperbarui diri, self renewal di dalam tubuhnya, di dalam lab dia bisa membelahkan tubuhnya begitu masif,
Sehingga dari satu kita bisa ciptakan jutaan bahkan miliaran sel yang sama kekuatannya. Oke. Prof, apa sih yang bisa disembuhkan dengan stem cell? Atau ya, yang bisa kita sembuhkan adalah basicnya terjadi damage injury tissues. Misalnya ketika kita stroke, terjadi kerusakan brain, sel-sel neuron, otak kita rusak masif. Dunia kita biasanya akan berakhir dengan sequelae, kecacatan, Bang. Apakah tidak bisa jalan dan mati sebelah istilahnya. Mati sebelah dan seterusnya. Bagaimana kita untuk menggantikan yang hilang tadi begitu banyak? Ada dua tekniknya di dunia kedokteran, namanya transplant. That's impossible to transplant brain. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak mungkin. Donornya nggak ada dan penuh rejection. Makanya kita butuh menghidupkan brain, neuron brain dari stem cell. Itu yang udah mati atau yang udah lemah ya? Kalau yang udah mati masih bisa di... Iya, karena stem cell kita kan hidup nih, Bang. Ya. Makhluk kita yang dari lab ini kan hidup. Tahu. Jadi ketika kita apply di situ, stem cell homing ke area tersebut, attaching dan kemudian differentiate, dia membelah dari situ. Walaupun penduduk aslinya udah mati misalnya. Misalnya penduduk asli sudah mati. Problemnya hanya satu, mampukah dia homing, attaching pada area secara presisi? Ya. Itu PR ya. Maka kalau kita stem cell pada area di tulang, di lutut sangat amazing hasilnya karena dia langsung homing ke situ. Nah, itu. Jadi apalagi otak, kemudian misalnya jantung terjadi myocard infarct, serangan jantung koroner, jantungnya mati gitu, beberapa otot jantung rusak, mati. Nah, this is stem cell. Termasuk untuk pembuluh darah jantung ya? Sangat mudah karena yang terjadi penyebab serangan koroner segala macam ya. Betul, Bang. Karena stem cell sangat mampu untuk membentuk angiogenesis, vaskularisasi. Jadi stem cell itu di lab saya sangat mudah membentuk angiogenesis, membentuk selang baru. Ya, selang baru. Iya, istilahnya kapilarisasi selang-selang baru kan itu sumbatan dia bentuk vaskularisasi. Jadi sebenarnya dengan stem cell itu satu alternatif daripada kita memasang ring atau balon ya? Pemasang ring kalau ketika emergency menurut saya memang harus ya. Tetapi kita harus sadar bahwa di situ ada kerusakan. Jadi saya mau sadari misalnya kita di jalan tol nih, Bang. Ya, saluran gitu ya? Ya, saluran ini bumpet. Sawah-sawah ada yang mati, Bang. Dipasang ring kan selesai, Bang. Di jalannya ngalir lagi. Tapi sawah yang kering kan mati kan nggak bisa diapa-apain, Bang, dengan ring. That is kita perlu stem cell untuk menghidupi sawah-sawah baru. Supaya sel-sel yang mati ini bergerak lagi, bekerja lagi. Apalagi? Otak sudah, jantung sudah? Jantung sudah, pankreas. Sangat mudah. Kita sudah buktikan di banyak jurnal kita publish di Scopus internasional. Ketika kita rusak pankreas itu, hancur, beta pankreas nggak muncul, karena yang menghasilkan insulin adalah sel-sel beta pankreas. Nah, kemudian kita apply stem cell, terjadi regenerate. Sekian minggu, muncul sel-sel beta di pankreas itu. Live itu terjadi, kita publish itu, Bang. Lutut iyalah ya. Lutut iya. Ini persoalan orang tua lah ya. Iya. Termasuk di renal, Bang, di ginjal. Ginjal. Ya, ginjal sangat mampu. Jadi pada kasus-kasus yang terutama basicnya terjadi ada peradangan, ada inflammation, ada autoimun, gagal ginjal. Mungkin kalau kita bisa sempitkan yang masih belum berat ya, masih dalam fase-fase belum terminalis, saya kira banyak sekali ruang stem cell di situ untuk meregenerate. Saya kemarin kan terima kasih saya menghadirin pengukuhan seorang Profesor Dr. Agung Putra. Iya, mendapatkan gelar apa? Profesor Doktor ya? Iya, Bang, terima kasih, Bang. Dari Unisula. Iya, Bang. Unisula untuk kemarin bidang apa? Patologi anatomi. Iya, Bang, betul, Bang. Sebenarnya yang Anda temukan adalah stem cell. Ya, saya mengeksplorasi 52 jurnal saya di Scopus internasional. Semuanya 99% basicnya stem cell dan cancer. Apakah Prof. Agung satu-satunya putra Indonesia yang menemukan stem cell? Stem cell itu sudah lama, Bang, dieksplorasi di dunia, Bang. Ya, jadi itu pun ditemukan tidak sengaja ketika 50 tahun yang lalu mereka mendapatkan adanya makhluk baru pada sel, pada bone marrow, sumsum tulang di situ. Ada sel yang membentuk koloni, ada sel yang karakternya berbeda gitu. Tapi mereka sulit mengidentifikasinya ini apa dan seterusnya. Berproses. Kemudian 2000 ya sekitar tahun 2000-an mulai ekstensif, Bang. Tapi masalahnya di dunia termasuk saya 15 tahun yang lalu mengeksplorasi itu
adalah di teknik. Karena stem cell ini kan ada power of the cell, Bang. Ada karakteristiknya. Ya. Maka dunia punya international standard. Kalau kita melakukan stem cell di mana aja, is okay, no problem. Tapi pastikan bahwa power of the cell-nya memenuhi kaidah internasional. Value-nya 95%, Bang. Itu ada karakternya kalau ibarat SIM gitu, Bang. Ada 7 SIM yang harus diketahui oleh semua masyarakat kalau stem cell. CD 105, CD 90, CD 73 dan seterusnya. Nilainya harus 95%. Kalau dia tidak mencapai 95%, kita harus ragukan. Ibaratnya ini stem cell-nya sudah mulai tidak berfungsi lagi atau tidak berdaya lagi. Nah, ini yang tidak pernah orang tahu. Bahkan di dunia pun kadang-kadang orang stem cell hanya stem cell aja. Power of the cell-nya tidak diketahui atau karakteristik di internasional karakteristik of cell-nya tidak disampaikan. Itu yang diselidikin oleh Prof. Agung. Punya kami bisa tembus ke angka 99,8%, Bang. Ini powernya ya? Powernya, Bang. International standard itu di dunia 95, kita bisa tembus 99,8. So powerful. So powerful. Karena kita lakukan teknik, Bang. Engineering di lab, dan kemudian teknik ini kami patenkan. Makanya kami percaya diri aja karena kita publish 52 artikel di internasional, until now there is no rejection. Ya. Jadi kita oke, mau di Jerman, mau di mana-mana silakan. Ini karya kami 95%. Prof. Agung waktu melakukan penelitian di Indonesia atau di Calgary sih? Di sini, Bang. Di sini ya. Jadi saya di luar itu mempelajari behavior, Bang. Academic atmosphere. Mereka concern, mereka fokus. Maka itulah yang saya pelajarin terus. Kalau tekniknya sama, Bang. Waktu itu teman-teman, if you lucky, you can take it one day, 2 days, 1 year, 2 years. Itu biasa bagi mereka. Riset itu failure dan berhasil dan fail. Jadi jalan terus. Nah, itu saya lakukan, Bang. Berapa tahun risetnya baru berhasil? Saya dengar dari tahun 2006 ya, 2000 berapa? Iya, saya udah lama ya, Bang ya. Tapi kita baru mendapatkan establish metode itu di 2015 ya. 15. Research terus menerus. Iya. Sampai capek katanya istri dampingin ya. Sebenarnya failnya banyak, Bang. Failnya banyak? Sangat banyak failnya. Karena ini kan kita bicara dengan makhluk hidup, Bang. Kita ya sebenarnya samalah seperti petani saya. Saya mencari bibit-bibit unggul biar bisa homing. Beternak lah, ya, beternak gitu, Bang. Oke. Jadi dan sekarang penemuan Prof. Agung ini udah diakui. Ya, kami patenkan tekniknya. Kami pemegang pematen teknik untuk internasional. Baru di Indonesia, Bang. Indonesia. Nah, di internasionalnya ya belum kepikir dipatenkan di sana. Jadi begini, mungkin ada teman-teman bilang, "Oh, tekniknya ini sudah ada di internasional, hypoxic 5%." Tapi beda, Bang. Saya beli alatnya dari internasional itu. Berbeda tekniknya dengan cara dia membuat power of the cell-nya dengan kami, Bang. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan formulasi dari komponen dari udara, Bang. Oksigen, nitrogen dan seterusnya. Kami menggunakan hypoxic yang asidotik. Sangat berbeda. Teknik itu ya hanya kami yang punya, Bang. Until now. Ya. Gitu. Jadi kemarin kan bisik-bisik waktu Profesor dilantik, kan Profesor sekarang udah punya klinik ya, yang namanya SCCR ya. Ya, SCCR Stem itu Cell ya, and Cancer Research. and Cancer Research. SCCR. SCCR. Di mana kota apa sih? Di Semarang, Bang. Gunung Pati. Gunung Pati. Iya. Jadi di suburb di luarnya kota Semarang. Tapi bangunannya kayak hotel bintang 5 tuh ya. Ya. Jadi ini artinya udah certified ya. Ya, kita dibimbing oleh Badan POM, Bang. Jadi Badan semua POM, prosesnya dari awal kita lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan divalidasi beliau untuk mendapatkan sertifikat. Oh, oke. Jadi sudah running well. Itu proses sudah 2 tahun, Bang. 2 tahun. Sejak awal kita sadar bahwa pemegang kebijakan ini kan pemerintah ya, Badan POM ya, Badan POM untuk safety. Jadi kita ikuti semua. Tapi ini udah boleh operasi ya? Ya kita sudah mulai jalan, Bang. Ya. Siapa aja kalau boleh menyebut berapa pasien-pasien pentingnya? Pak Dahlan Iskan saya tahu ya. Ya itu Bang, nggak enak, Bang. Karena Pak DI memberikan testimoni sendiri ya. Pak Dahlan Iskan ya, karena beliau kelihatannya ingin memajukan putra-putra bangsa. Ya. Karena stem cell yang kita desain, kita riset di SCCR ini kita banyak menggunakan metode-metode yang kita buat, Bang. Ya.
termasuk misalnya kehalalan ya. Kita tidak akan ada tidak pernah tercampur dengan senyawa-senyawa yang karena kita muslim non halal. Itu yang selalu juga menjadi dicurigai ya. Power of the cell kita tinggi, dan satu lagi mungkin yang teman-teman mungkin di klinis khawatir karena berasal dari orang lain, Bang. Ini kalau dari orang lain masuk ke saya di rejection cocok bagaimana? Nah ini maka dunia mengatur adanya potensi rejectionnya di bawah angka 3, Bang. Ada 7 marker atau 7 SIM yang harus dimiliki untuk menunjukkan bahwa potensi rejectionnya 0 atau mendekati 0 tadi. Nilainya 3%. Di bawah 3 diantaranya HLA. Jadi kalau kemudian kita treatment dimanapun tidak punya data ini, kalau kita di rejection nggak tahu. Nah punya kami ini nilainya tuh bisa sampai 0,2%. Jadi bukan lagi 3 internasional di bawah 3, kita di bawahnya lagi. Karena kita punya teknik untuk menginjineer tadi. Oke, saya tidak akan mengejar siapa aja yang pernah. Kalau saya berusaha di stem cell dan memang ada efek ya. Iya, Bang. Jadi berapa orang yang sudah mendapatkan treatment dari ACCR-nya Prof. Agung? Kami kan menggunakan pola begini. Saya lihat di internasional teman-teman kami ini kan kita miskin terhadap protokol SOP. Jadi maka kita lakukan namanya riset berbasis pelayanan tadi. Kita pengen supaya menjadi SOP ya, bisa menjadi SOP menyumbang kontribusi untuk anak bangsa. Sangat banyak sebenarnya, Bang, yang sudah kita lakukan. Termasuk, Bang, ini mungkin kita menarik juga. Ini pasien yang near blindness, matanya hampir nggak melihat atau tidak melihat lah. Saya sengaja undang teman-teman dari Chiang Mai, Bang. Saya hadirkan dari Chiang Mai dari Malaysia. Profesor Samli yang kemarin datang, Profesor Rajesh, di-apply di mata itu, disuntikan, dan bisa melihat. Oh iya? Iya. Itu ya cuman tentu kita karena belum menjadi protokol established, kita belum banyak publish lah. Jadi sebenarnya banyak, Bang. Kita bisa the future medicine, masa depan kedokteran kita bisa menggunakan makhluk hidup ini, Bang. Ya, jadi pasien Anda dari seluruh dunia ya sekarang ya? Dari luar Indonesia juga ya, Prof. Agung ya? Ya, ada ya. Ya karena mereka mungkin dengar-dengar, Bang, ya. Dari mulut ke mulut ya? Ya, dari Dubai misal datang, kemudian dari Guangzhou dan seterusnya. Dari Singapura. Padahal dulu kita yang keluar ya? Iya. Saya kemarin ketemu salah satu orang top lah ya, top level di Palembang, usianya udah 78, dia bilang, oh iya Pak Helmy, bener ya stem cell. Karena dia merasa tidak efek tuh, padahal dia keluar negeri waktu itu kalau nggak salah ke China ya, salah satu pusat orang untuk di stem cell. Stem cell, betul, Bang. Harganya dibilang sampai hampir 400 jutaan ya? Betul sekali. Jadi kita sedih gini, kalau kita ribut dengan regulasi misalnya bangsa kita, teman-teman atau saudara kita, senior kita berobat keluar semua. Nah, permasalahannya kalau di Amerika, di Eropa itu mereka miskin terhadap informasi klinis, Bang. Yang lebih banyak melakukan tindakan masif itu di China, di Iran ya, India, termasuk kita, Bang. Cara berpikir saya begini, kalau kemudian kita tidak berani melakukan eksplorasi, ini senior-senior kita, harta kita ini terkuras keluar ya. Padahal di luar sendiri mereka juga sedang melakukan trial and error, Bang. Iya, trial and error. Kita bisa buktikan lah ya, Abang bisa silakan ke luar negeri dan seterusnya. Apakah power of the cell-nya itu bisa mencapai 99% misalnya? Tidak mungkin lah ya, karena saya tahu lah data-data teman-teman tuh. Jadi makanya kami pun memperbanyak data-data ini untuk kita sumbangkan untuk menjadikan data-data ke teman-teman, silakan pakai. Sehingga nanti tidak perlu lagi, harapan saya tidak perlu lagi keluar negeri lah ya, cukup di anak bangsa ini. Kemarin saya pulang dari Thailand nih, Prof. Seorang di Thailand liburan sama keluarga, anak cucu saya, lucu. Jadi waktu nunggu barang, ada anak muda, ternyata fans saya, dia bilang, oh Pak Helmy, saya nonton konten-konten Bapak. Kamu dari mana? Iya, saya dari Bangkok juga. Kenapa? Saya nyariin tempat untuk nyuntikin stem cell untuk ayah saya yang perlu rutin. Saya lupa penyakitnya apa. Dan dia hitung-hitung tuh berapa kali treatment stem cell gitu, ternyata itu absorb bisa lebih dari 1 M ya. Jadi memang ada ya penyakit yang harus ditreatment secara reguler dengan stem cell. Ya, karena begini, ibaratnya kita punya mobil kita ini kebetulan turun mesin, kita perbaikin. Jadilah mobil ini baru lagi gitu. Pertanyaannya, apakah kita dengan mobil tidak kemudian nyerempet lagi atau tidak jatuh lagi? That is kita perlu meregenerate our body.
Itu yang normal. Tapi kalau kita sedang sakit, stroke misalnya, sedang gagal ginjal atau sedang masalah, ya memang harus kita tuntaskan. Proses regenerate itu untuk sekian kali supaya dia bisa terjadi hasil yang optimum. Wow, luar biasa. Jadi saya waktu beliau dikukuhkan gitu, saya agak shock juga gitu karena beliau menangis. Iya bang. Beliau menangis, kita kaget gitu. Karena saya juga orang yang sangat cengeng juga gitu ya. Apa yang membuat Prof Agung menangis? Kenangan kepada ayah kah? Masa kecil yang sangat susah kah atau gimana? Ya, kita ini anak orang nggak punya bang. Jadi ayah saya kan hanya SMP ya. Tamat SMP? Ya, jadi tulus SMP, ibu SD ya. Jadi cuman dia pengen sekali anaknya tuh hebat. Apa? Orang tua? Ya PNS bang. PNS, dulu PNS, tapi dia umek bikin macam-macam usaha gitulah ya, kecil-kecilan gitu. Sehingga anaknya dia menginginkan anaknya tuh hebat semua. Tapi di antara kakak-kakak ini kan susah bang. Tidak ada yang berani challenge ya, keluar. Nah saya yang berani ngambil challenge tadi. Jadi ayah saya keras, mendidiknya keras sekali bang, sangat keras. Tetapi lembut. Kalau kita sakit itu ditungguin seharian. Itu yang membuat saya kemarin dikukuhkan tuh sedih bang. Karena ayah tuh menyampaikan, kamu gak usah mikirin biaya selama masih ada ayah. Gitu loh. Padahal dia susah. Ya, padahal dia susah. Ya saya tahunya ketika saya kontak bang, saya kontak adik ya kalau mau sekolah, mau biaya bulanan semesteran tuh, baru sibuk ayah tuh bang nyari-nyari biaya ke sana sini, kesulitan. Ya kan kita nggak tega, ayah padahal di depan kita enjoy aja, tenang aja, ada. Tapi adik mengatakan nggak ada, sampai dihina lah dihina gitu bang. Jadi saya tuh, aduh kok begini gitu loh. Dan sekolah kedokteran bukan sekolah yang murah ya? Bukan yang murah bang, sangat mahal. Mahal dan lama? Mahal dan lama. Itu yang membuat saya harus cepat bang. Jadi harus cepat, belajar harus kuat, harus cepat dan harus fokus mendapatkan benar-benar ilmunya bang. Bukan ayah masih ada? Ayah udah meninggal bang. Udah meninggal? Tahun? Udah meninggal. 2013 bang. Sudah sempat melihat Prof Agung jadi dokter? Ya sudah bang, tapi kan belum seperti ini bang, belum dokter, belum ya masih ngerintis semua bang, belum bisa menikmatin. Udah bangga lah ya? Ya udah bangga. Berbeda dengan saya tingkat 2, ayah saya meninggal, sama lah. Tiap kali mau ngirim wesel, nyari utangan gitu. Iya, susah sekali bang. Berapa bersaudara? Saya 7 saudara bang. 7 saudara? Iya. Prof Agung nomor? Saya nomor 5. Di Lampung ya? Ya di Lampung. Kota apa? Tanjung Karang? Tanjung Karang, Bandar Lampung. SMA 2, gotong royong? SMA 4. Oh SMA 4? Ya SMA 4 bang. Ya. Oke, hebat, luar biasa. Wow. Dan kemudian Prof Agung juga secara nggak malu gitu mengakui peran istri gitu. Di muka umum melihat I love you. Iya. Bagaimana peran istri? Karena saya nih melakukan tindakan out of the box bang. Saya sejak 20 tahun yang lalu nggak bangga jadi dokter. I'm a researcher. Saya tinggalkan semuanya, saya melakukan penelitian-penelitian. Dan itu penelitian yang saya lakukan yang belum jelas saat itu bang. 20 tahun yang lalu kan nggak jelas bang, ini ilmu apa? Barang apa ini? Barang apa nggak ada. Sehingga saya bilang ya saya mau totalitas. Jadi saya kembangkan stem cell di lab kecil gitu bang. Lab kecil dan seterusnya ya. Yang tragis kan saya ketika saya bilang sama istri ya, rumah ini kita jual aja gitu. Jadi kita ngontrak bang, kita ngontrak ya uang-uangnya kita belikan ke alat. Kalau istri yang nggak mikir gitu kan nggak bisa bang. Masa dijual rumahnya untuk dibikin alat kan? Yang belum pasti juga belum ya, pasti, belum tentu bang, berhasil ya? Iya belum pasti berhasil. Karena alat itu kan susah bang ya, teman-teman belum bisa paham, belum bisa mengerti saat itu. Jadi saya harus buat sendiri, dindingnya saya bikin sendiri, saya kerja sendirian bang. Dan lagi tiap malam yang lebih tragis lagi, kita kerja tiap malam karena pagi dipakai kuliah bang, sampai sore. Jadi saya mulai melakukan riset tuh dari jam lepas maghrib sampai subuh. Nah, istri saya nunggu bang di luar. Di Unisula itu ya? Iya di Unisula. Itu bertahun-tahun bang, mungkin 7, 8, 9 tahun bang. Gila ya, sabarnya ya? Iya. Jadi kalau mungkin bukan istri saya, mungkin dia lari. Waduh, ini nggak jelas gitu bang. Mungkin
Nah, saya bangga sekali sama istri saya. Ya, apa yang menarik pada saat sambutan dari Pak DI ya, Pak Dahlan Iskan. Menarik banget bahwa dokter itu katanya kan ada yang kemudian jadi bekerja di klinik ya. Ya, klinik. Ya, itu melakukan tindakan, membantu orang. Ada lagi yang menjadi researcher. Researcher, Bang. Dan Prof. Agung ini lebih memilih researcher. Ya. Padahal duitnya kan kering nih ya. Betul. Kering kan? Sebenarnya enggak juga, Bang. Sebenarnya enggak juga. Iya, setelah berhasil. Iya, Ya ya, kan, betul. setelah berhasil. Iya, Bang, betul, Bang. Ya, jadi kalau pilihan itu kan orang ya mendingan yang udah sekolahnya lama, koasnya lama, shortcut aja jadi udah praktek aja udah ya kalau mau cepat mau recover ya. Iya. Itu yang membuat Dahlan Iskan memberikan. Dan Anda juga adalah seorang entrepreneur. Iya, Bang. Karena setelah itu Kali, Anda Bang, ya. bikin center sendiri gitu Iya. ya, klinik sendiri. Ya. Jadi cara berpikir saya gini, Bang. Saya kan berangkat dari kesulitan tadi ya. Ya. Kita sampai jual rumah ya, Ya. membangun peradaban, mencari sana sini informasi tidak ada. Saya ingin membangun suatu peradaban sains, Bang. Oke. Maka di tanah kami yang hampir 8 hektar itu, nanti kita akan bikin riset Kliniknya hospital. 8 hektar dan kayak hotel bintang 5 lah. Ya. Saya bersaksi karena saya Terima udah di stem cell. Terima kasih, Bang. Kita akan bikin riset hospital. Kita akan bangun, Bang. Tahun ini kita gambar-gambar sudah ada, kita akan bangun. Nah, ini yang menjadi pembeda tadi, Bang. Teman-teman klinisi harus berpikir sains, Bang. Harus berpikir riset. Ya. Ya. Jadi dia tidak selesai sebagai dokter. Ya. Ya. Jadi nanti ada bridging antara kami para researcher dengan para klinisi. Kita ada namanya discussion untuk mencari, untuk menemukan, eksplorasi penyakit-penyakit baru. That is riset hospital. Jadi hospital yang berbeda tentunya, Bang. Karena kalau di luar negeri, Bang, katakan di Mayo, Ya. itu 50 Mayo Clinic ya. Mayo Clinic, rujukan dunia, itu 50%-nya kan para ilmuwan, Bang. Ilmuwan, ya. Jadi saya juga ingin nanti di hospital itu, ya para dokter-dokter tuh terus-menerus melakukan eksplorasi. Enggak Riset. sekadar hanya melakukan kliniknya aja ya. Dia tidak hanya menjalankan protokol, Bang. Protokol ya. Tapi dia menciptakan protokol-protokol baru untuk kemaslahatan umum. Itu yang Anda bangun yang Ini di akan saya bangun, Bang. Semarang itu. Ya, ada bridging antara researcher dan para klinisi. 5 lantai. Ya kan? Kalau yang hospital nanti 12 lantai, Bang. Ada di situ juga. Iya, di situ juga. Tahun depan nih doain, Bang, biar Ya. bisa. Usia berapa, Profesor? Sekarang 52, Bang. 52. Wow. Kemudian saya baru tahu, saya baca gitu bagaimana beliau ini merubah dari anak orang miskin lah kali ya, kayak saya lah ya. Anak orang susah lah. Susah, Bang. Susah. Ya. Anaknya banyak kan, bapaknya lulusan SMP, Ya, pegawai orang negeri kan susah. susah, Bang. Sekarang beliau sangat, luar biasa. Saya menyaksikan sini, tidak bermaksud untuk flexing ya. Saya dijemput kemarin pakai mobil Eropa gitu. Ya. Saya ingin memberikan suatu pesan kepada murid-murid saya, Bang. Ya. Yes. Saya melakukan tindakan ini sebenarnya karena saya memenuhi janji Tuhan. Ya. Janji Allah tuh kumuliakan orang-orang berilmu. Ya. Sehingga saya kira tadi kan pikiran kalau researcher kita akan miskin, klinisi kaya. Di luar negeri beda, Bang. Ya. Para ilmuwan itulah Gajinya tinggi-tinggi. tinggi semua. Apalagi kalau dapat inovasi langsung Dapat kaya inovasi. raya. Jadi entrepreneur dia, Bang. Entrepreneur. Itu yang akan kami bangun, maka nanti di situ juga kita akan bikin institut, Bang. Ada kampus, Bang. Ada kampus. Saya ingin sekali di situ putra-putra terbaik kita ada di sana. Ya. Tidak perlu lagi keluar. Bahkan saya sudah mulai mendesain. Teman-teman kita di internasional tuh mau kita minta mengajar di situ. Jadi nanti ada kampusnya. Ada hotel juga saya dengar ya. Ada resortnya. Nah, resort, Bang, resort. ada resort. Kita udah bangun resortnya. Kenapa? Karena kita akan menciptakan suatu persepsi bahwa this is not disease ya. Ini rumah sehat. Jadi Anda ke sana sehat, bukannya wellness gitu, Ya. Bang. Wellness. Bukannya sakit, harus nyaman. Karena nanti di situ juga kita akan mendekatkan pada pendekatan psikoneuroimunologi, Bang. Kita akan mendekatkan dia pada sang ilahi. Kita ajak sholat malam misalnya. Itu konsep-konsep yang kami mau bangun, semuanya serba healthy dan kembalikan kepada Sang Tuhan. Ya, karena kita akan ciptakan pola di situ, Bang, secara holistik. Ini yang menjadi pembeda. Saya yakin dengan teman-teman Singapura, dengan teman luar pun tidak ada. Karena teman-teman luar hanya melakukan pendekatan chemical, Bang.
pendekatan spiritual mungkin mereka abaikan ya. Abaikan. Nah itu yang kami akan tonjolkan. Kami punya Tuhan. Dan itu semua punya apa, Prof. Agung? All the property, tanahnya segala macam. Alhamdulillah Bang. Allah ngasih titip Bang, ngasih amanah. Ya semoga ini menjadi inspirasi lah ya. Ya. Jadi bahwa memang peneliti, Anda kan inovator juga lah ya, inovator yang sudah bekerja keras. Bayangkan dari 2006 berbelas-belas tahun menjual rumah. Jual rumah Bang, susah waktu Bang. kuliah kadang-kadang uangnya terlambat segala macam, ngalamin ya. Saya juga Sudah, ngalamin. Bang. Ya. Dan ini semoga menjadi reward ya. Ya. Bahwa menjadi dokter tidak hanya kemudian menjadi praktek saja. Ya, tapi pikirkanlah sains, karena kita akan maju karena sains. Dan adanya di Indonesia, Anda menjadi contoh. Saya di luar negeri Bang, jadi saya sadar Bang di Calgary. Kita kira teman-teman luar itu hebat-hebat ya. Ternyata the same with us Bang, sama seperti kita. Jadi ketika kita eksplorasi sama. Bahkan kalau apple to apple, kita sama mereka, saya kira kita tidak kalah. Tidak kalah ya, betul. Tidak kalah. Kenapa? Karena Sabtu Minggu mereka piknik, malah kita enggak Bang. Kita kan banyak prihatin Bang. Saya ini orang prihatin, sudah berani jual rumah segala macam. Jadi nggak ada waktu untuk main-main. Main-main. Saya kerja belasan jam Bang. Belasan jam saya di laptop. Mungkin istri saya cerita, ya anak saya cerita, ya workaholic ya. Karena bukan masalah workaholic. Karena alam yang membuat saya Bang. Orang tua saya nangis karena orang tua saya seperti itu. Saya pengen tidak ada lagi anak bangsa kita seperti itu. Dan tidak bangga lagi di luar negeri. Selesailah, ini kita bangun bersama bangsa ini ya. Menuju Indonesia Emas di 2045 ya, kata Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Ya. Itu cita-cita saya Bang. Oke, sekarang dia jadi dekan ya? Saya jadi di Fakultas Kedokteran Unisula atau Pak? Ya, saya di Unisula sebagai Ketua Magister Science of Medicine, Ketua S2 Bang. Ketua S2? Ya, S2. Karena itu ilmu saya. Jadi ngajar juga? Saya ngajar. Dan kemudian diangkat lagi nih jadi tambahan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit. Rumah Sakit? Ya, Rumah Sakit Islam. Ya, itu tempat kampus yang melahirkan ribuan dokter. Termasuk saya dilahirkan di situ. Di Unisula itu ya? Di apa, Semarang? Di rumah sakit juga ya. Maka saya diminta amanah ya saya. Bismillah saya ambil amanah itu. Jadi dan ACCR ini adalah bisnis pribadinya Prof. Agung? Ya, ACCR adalah konsep hidup saya untuk membangun suatu peradaban Bang. Itu cita-cita hidup saya yang saya peruntukkan untuk ayah saya. Ayah saya menginginkan anak-anaknya, putra-putranya hebat ya, bangsa ini bisa bagus ya. Dengan tidak perlu mikir bagaimana susahnya saya, susahnya orang tua saya. Makanya nanti the next itu terbangun suatu peradaban, mereka tidak perlu lagi tahu bagaimana saya jual rumah, nangis-nangis berdarah-darah ya. Udah nikmatin aja. Itu saya mau persembahkan kalau nanti ya mungkin kita harus meninggalkan legacy Bang. Paling nggak kalau kita meninggal ada yang saya tinggalkan, saya membangun peradaban di Semarang. Dan di ACCR juga treatment cancer ya, kanker. Oh ya, ini cancer Bang, ini menarik nih, betul. Kita melakukan cancer. Banyak juga ada membantu orang katanya ya. Ya. Dari luar negeri. Ya, jadi begini Bang, ini ada satu hal yang kadang murid saya ada yang profesor Bang. Jadi saya ini melahirkan sudah 2 profesor yang saya lahirkan. Di antara profesor yang saya lahirkan ini adalah onkologi, kanker Bang. Onkologi. Jadi teman-teman onkologi ini mengatakan mereka hanya melihat survival rate aja. Jadi kalau udah cancer itu, apalagi stadium terminal, itu 5 bulan hidup, 7 bulan hidup, itu sudah surprise. Saya bilang ini ada yang salah nih pada pendekatannya nih. Karena kami ada yang belasan tahun bisa hidup, survive. Ya semua karena Allah tentu Bang. Jadi saya membuat buku onkologi Bang 15 tahun yang lalu. Saya mempelajari bagaimana perilaku sel cancer bergerak. Yang tidak pernah mungkin, dan saya di lab itu ada banyak sel cancer hidup. Ada kanker otak, kanker paru, kanker kolon, kanker rahim, banyak. Jadi saya menikmati bagaimana kanker itu grow up, bisa tumbuh dan seterusnya. Di antaranya Bang yang jadi Anda ini hidup di tengah sel ya? Iya, tengah sel Bang. Oke, terus? Yang menakutkan, yang mungkin belum pernah disadari, bahwa di antara cancer itu ada mothers of the cancer. Jadi kalau kita ambil breast cancer ini Bang, satu kanker payudara, kalau kita lakukan teknik sorting dengan magnetic activated cell sorting, kita akan dapat 4 klon. Jadi ada anak-anaknya 3, ya, klon A, klon B, klon C gitu, berdasarkan CD44 dan CD24, dan ada mothersnya.
Madras ini bang tidak pernah bisa mati bang, immortal dia. Anak-anak ini kalau kita culture kembali, tumbuhkan kembali di flash, kalau kemudian flashnya kita tutup dengan gel, anak-anak ini nggak bisa tumbuh, maka melayang ke atas mati. Tiga-tiganya mati. Madrasnya nggak bisa tumbuh, nggak bisa nempel, melayang di atas, hidup, grow up. Subhanallah, jadi dia bisa hidup meskipun keadaannya memang tidak memungkinkan. Luar biasa. Terus? Madrasnya punya kemampuan telomer, ujung DNA-nya bang. Kalau anak-anak itu akan cepat memendek seiring membelah. Karenanya kita sebenarnya tinggal nunggu waktu aja bang. Karena telomer kita, abang ulang tahun, itu telomer memendek. Nanti pada fase tertentu expired, meninggal bang. Gak usah sakit, gak usah apa, kita akan meninggal. Itu kita sebut aging. Mothers of the cancer, dia menolak. Dia mengextend bang. Maka dia immortal. Terus? Nah, yang berikutnya, dia tidak bisa dijebak dengan kemoterapi, radioterapi, karena dia tidak memasuki fase sickle cell. Jadi dia dormant, diam terus bang. Jadi yang dipukul kemoterapi, radioterapi hanya prajuritnya semua. Yang mati? Mati semua. Maka kadang kita nyatakan, oh udah berhasil nih cancer, udah berhasil. Ternyata sekian bulan grow up lagi. Meninggal kita bang. Karena madrasnya menciptakan turunan yang baru. Dia mutan lagi. Maka PR-nya adalah bagaimana kita berkompromi sama cancer bang. Kita berdamai sama cancer. Ditemenin lah. Ya, kita silencing, kita tidurkan cancer. Nah itu perilaku yang saya pelajarin adalah ternyata mereka grow up karena selain dia mutasi karena environment, lingkungan bang. Lingkungannya ini salah. Nah diantaranya adalah pada cancer ini dia akan banyak terjadi aktivitas melepas glikolisis yang melepas produk-produk asam. Alkali bang suasananya bang, asam. Acid ya. Acid bang. Terus? Kalau acid dari riset bang, kalau orang di kemoterapi, radioterapi itu, kalau suasananya acid, itu 90% failure. Jadi harus direstorasi tubuhnya dulu. Termasuk kemoterapi, termasuk CTL, pengobatan yang kami kembangkan, mengambil tentara-tentara tubuh untuk kemudian fighting lewat cancer, itu pun tidak akan bisa masuk kalau suasananya acid. Menguntungkan untuk dia ya? Menguntungkan bagi si cancer. Maka pertanyaannya adalah behavior dari cancer itu harus kita restorasi dulu. Ekosistem bang, ekosistemnya harus diperbaiki dulu, baru kemudian kita lakukan penyerangan-penyerangan. Nah kami membuat ini bang, air nih bang, kita bikin alkalikan dan ada unsur yang membuat supaya telomer tidak binding, jadi dia tidak immortal. Harapan kita dia tidur, memendek, dan kemudian bisa diserang dengan CTL. CTL itu sel darahnya pasien diambil bang. Kenapa kita ambil? Karena satu-satunya yang bisa fighting lewat cancer itu, melawan cancer adalah sel kita bang, CTL. Sistem tubuh kita ada dua. Ada namanya tentara init, ini pasukan misalnya dendritik yang kemarin heboh vaksin Nusantara dan sudah dendritik dan natural killer. Namun dia tidak punya memori. Nah pasukan yang kedua ini yang adaptif, yang punya memori CTL. Cancer sangat paham, maka dia membuat program supaya tidak dilacak oleh CTL yang disebut PD-L1. Yang Pak Dahlan kemudian menyampaikan, teman-teman di Tiongkok sudah menciptakan bang. Ini Pak Dahlan mengatakan obat memblok PD-L1 tadi. Tapi pertanyaannya, itu kan obat kimia, diblok sistem PD-L1. Kemudian yang menyelesaikan kanker siapa bang? Itu kan barirnya aja diblok sama obat yang di Tiongkok itu. Pertanyaan saya adalah, cancer masih ada. Saya punya bariernya diblok sama abang. Berarti saya berhadapan. Pertanyaan yang menyelesaikan siapa bang? CTL kita. Nah CTL kita dalam keadaan yang lemah. Karenanya saya bilang pendekatan kami ini adalah makhluk hidup. CTL-nya yang lemah ini kita ambil, progenitor atau ibunya ke lab, kita isolasi, kita dapatkan ibunya, kemudian kita ciptakan turunan-turunannya. Masalah dia menjadi turunan banyak, kita jadikan Kopassus gitu bang. Kemudian kita jadikan pasukan tempur, kita aktifasi, kemudian masukkan kembali. Ya tentu lebih kuat bang untuk menyerang karena barir udah kebuka. Nah, dan salah satu untuk ngebukanya kita pakai air alkalin ini bang. Alkalin. Ini pH 9 ya? pH 9. Alkalin itu basah ya kalau nggak salah istilahnya? Basah bang. Basah. Ya.
Ada asam, ada basa. Jadi teorinya Bang, ini kita sedang benar-benar eksplorasi lagi ya. Kalau kita bisa menciptakan di pH 8 terus-menerus ya, apalagi ditambah di sini kami tambahkan untuk memblok telomernya tadi, telomeresnya tadi, cancer itu akan tidur Bang. Saya sangat optimis the future itu cancer bisa kita kendalikan. Jadi sel kanker itu yang mother itu nggak bisa dibunuh ya, immortal. Immortal. Yang ada itu ditidurkan. Ditidurkan saja. Jadi diganti lingkungannya. Iya. Karena itu kan rakyat kita, anak-anak kita Bang, dalam tubuh kita. Ada rakyat jahat dan rakyat baik. Ada rakyat baik seperti kita di Bang kehidupan Bang ya. Jadi nyambung betul dengan stem cell karena Prof Agung juga mentreatmentnya juga dengan menggunakan sel juga ya, mentreatment selnya juga. Iya. Oke, Prof Agung senang banget berbicara dengan Anda. Semoga ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Iya, Bang. Semua kita pengen sehat. Masya karena biaya sakit itu mahal sekali. Iya Bang, betul Bang. Ya. Bismillah. Terima kasih Bang. Semoga Anda menjadi inspirasi ya. Amin amin amin. Saya bangga sekali ada anak bangsa yang luar biasa. Iya Bang. Dan kita saving devisa. Jadi nggak perlu juga Anda stem cell atau treatment cancer sampai ke luar negeri yang mahal banget. Betul Bang. Di Indonesia punya. Insya Allah. Karena selain Prof Agung juga ada yang lain-lain juga. Jadi yang penting hari ini saya udah mengajak orangnya ya yang kemarin saya saksikan sendiri, saya datang terbang di Jakarta pagi-pagi hanya untuk mendukung beliau dan juga memberikan rasa bangga saya ya. Karena saya juga melihat perjuangannya. Agak-agak mirip saya lah. Jadi berjuang bagaimana mengatasin kesulitan hidup. Semoga ini jadi inspirasi dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.